selamat sore Sobat Maja Marketing Channel. Kembali lagi bersama saya Rian. Kali ini di episode Eat Venture ya. Sekarang saya sudah berada di kawasan wisata Kota Batu. Kita lagi jalan-jalan ke tempat kuliner yang lagi hits di Batu, yaitu nasi bekal ya, nasi bekal. Nah, di sini sudah ada contohnya ya, ada 5 kategori produk, ada ayam geprek, ada sambal, ada frozen, ada snack juga, terus ini ada nasi bekal. Nah, ini kalau teman-teman mau lebih jelas produknya ini apa aja, mungkin kita langsung tanya aja ya pada ownernya gitu ya. Nah, oke, selamat sore dengan Bu Isna ya. Ini adalah owner dari Nasi Cimul ya, nasi cimul. Nah, jadi nasi cimul ini apa? Nanti biar Bu Isna aja yang jelasin ya. Nanti kalau saya yang jelasin katanya sok tahu gitu. Oke, monggo Bu Isna bisa diceritakan mungkin nasi cimul ini awalnya dari mana, terus kenapa kok membuat bisnis kuliner nasi cimul ini? Oke. Ini awalnya sebenarnya ada seorang teman datang ke rumah menawarkan, Mbak, nggak ingin bisnis. Awalnya kita sebelumnya punya bisnis. Tahun berapa itu? Tahun 2016. Tahun 2016. Awalnya punya jualan jilbab, baju, cuma reseller waktu itu. Ternyata dari jualan jilbab itu kita kan akhirnya punya teman sama-sama penjual lah istilahnya. Kok nggak pengen jualan nasi, nasi apa? Itu nasi kepal, kayak ada di Madiun seperti itu. Oh, di nasi cimul ini nasi kepal gitu, Bu ya? Oke. Coba di zoom, Mas. Coba di zoom. Oh, nasi kepal ya. Sak kepal aja, cocok. Oke. Monggo, Bu. Dulu awalnya kita itu untuk orang-orang yang Car Free Day di alun-alun. Kita akhirnya kita bikin awalnya enggak langsung bikin. Seperti apa kita enggak tahu bayangannya. Ada produk yang sekiranya sepertinya yang digambarkan teman, saya beli. Waktu itu namanya nasi burger. Jadi tahu kan nasi burger, nasi isian tengahnya itu persis kayak burger, cuma rotinya diganti nasi. Oh, ditumpuk. Ketika saya beli, saya lihat banyak kelemahan di situ. Akhirnya kita inovasi. Kelemahannya di mana? Kelemahannya sayur-sayurnya itu pada layu karena kena nasinya itu ya? Nasinya yang panas itu. Sedangkan saya berpikir ini kalau sayurnya juga mentah seperti ini pasti anak kecil nggak suka. Akhirnya saya inovasi, sayur saya masukkan ke dalam ikannya. Dalam nasinya itu ya? Jadi ini ada varian nugget sayur. Sayurnya apa? Wortel saya masukkan situ. Nah itu kita jual. Waktu itu pasarnya cuma di Car Free Day, cuma orang-orang yang olahraga main di situ. Cocok lah Bu ya. Habis lari-lari, jogging-jogging. Capek, makannya praktis juga ya. Praktis. Tinggal buka tanpa sendok. Tanpa sendok ya. Tinggal cocok saus. Makan burger nggak pada umumnya. Sering berjalannya waktu. Banyak pelanggan kok enggak buka setiap hari. Karena mereka berpikir kita butuh sarapan setiap hari, tidak hanya hari Minggu saja. Terutama untuk bekal anak sekolah seperti itu. Akhirnya akhirnya kita buka setiap hari ceritanya seperti itu. Siap. Nah, terus ceritanya bisa merambah ke produk-produk yang lain ini gimana, Bu? Kan nggak hanya nasi cimul ini, ada ayam geprek, terus ada snacknya, terus ada sambal sama frozen. Ini gimana ceritanya, Bu? Untuk yang ayam geprek ini karena si cimul ini larisnya pada waktu anak sekolah masuk. Akhirnya kita di hari libur kita cari varian geprek kesukaannya bapak ibu guru, orang tua dan lain sebagainya. Kalau nasi cimulnya nyasar anaknya, nasi gepreknya nyasar ibu. Kena kafe Bu yo. Terus ternyata kemarin kan pandemi itu cukup lama kita nganggur dan diem-dieman rebahan ya. Dan ternyata menguras banyak uang. Akhirnya kita lahirlah namanya frozen sama sambal botol ini. Frozen sama sambal. Nah, boleh dijelaskan Bu, ini kan teman-teman masih belum tahu nih snacknya apa, terus sambalnya apa, sama frozennya ini apa? Ya, frozennya ini sebenarnya banyak ya. Untuk kalau snack ini memang biasanya pendamping makan juga, kadang camilan anak-anak ini yang
original, ini Yang yang pedas. Oh, bakso goreng ya? Iya, bakso Basreng. goreng. Kadang Di buat Semarang. temannya makan, kadang ya buat camilan aja Camilan. itu. Terus untuk sambelnya ini Sambel. ada Berapa varian, Bu? 4 varian. Empat varian. Ada Apa aja, Bu? klotok, Sambal klotok, klotok, terus ini sambal bawang, sambal bawang, sambal hijau sama sambal hijau, cumi. sama sambal cumi. Terus kalau frozennya? Frozennya ini banyak, ada chicken popcorn. Ini Frozen Kids, kita punya tema sendiri Frozen Kids Buat karena anak-anak. awalnya Oke. kita nyasarnya di anak-anak, pasarnya kita juga ibu-ibu sebenarnya yang belikan untuk anak-anaknya. Adanya, jadi kita terinspirasi Frozen Kids karena kebanyakan Frozen yang sudah banyak itu umum ya, umum. Kebanyakan tidak ada tema khusus. Nah, kita bikin yang Frozen Kids chicken popcorn. Ini dalamnya ayam tapi empuk di dalam karena memang untuk anak-anak. Oke. Terus untuk bola-bola ayam ini ada, Ini bakso bukan, Bu? iya Bukan ini ya? sebenarnya bakso, Oke. cuma ada wortelnya. Bedanya Ada di situ wortel. Jadi untuk anak yang tidak suka, ini andalan ibu-ibu. Kalau nggak suka sayur, Anaknya tidak sayur, oke. belikan ini. Biasanya Iya. untuk biasanya untuk sop kayak gitu, campuran sop. Nugget koin ini juga ada sayurnya. Jadi semuanya Dalamnya ada sayurnya. temanya selain Frozen Kids itu kita bertema sehat, frozen sehat seperti itu. Nah itu ibu-ibu kalau misalnya anaknya rewel makan sayur ya bisa beli ini ya. Jadi anaknya ketok iki daging Bu ya, Iya. kesukaannya terus habis ini ternyata dalamnya ada sayurnya. Oke, dari beberapa kategori produk ini Bu. Nah ini sebenarnya kalau bicara market ya, marketnya itu yang disasar itu yang market siapa gitu? Terutama sebenarnya ibu Ibu-ibu. muda muda, yang oke. memiliki anak-anak kecil itu market utama. Ibu-ibu pekerja. Ya. Begitu juga dengan ibu pekerja yang sibuk untuk yang nasi cimul. Hmm. Nasi cimul ibu-ibu pekerja, Hmm. walaupun tidak bekerja biasanya rempong pagi hari Oh. menyiapkan sarapan, akhirnya solusinya nasi cimul. Banyak Masak sekali angel-angel, Bu, ya. ibu-ibu, saya tidak tahu, tiba-tiba banyak ketika tahu kalau saya misalnya yang ownernya nasi cimul seperti itu ya. Oke. Tiba-tiba mengucapkan terima kasih, saya bingung kenapa gitu ya. Kenapa? Karena selama ini ibu sudah membantu saya menyiapkan sarapan untuk anak-anak saya seperti itu. Oke, ya. Dan itu tidak satu dua orang, setiap ketemu, Setiap ketemu. kadang lewat HP tiba-tiba perkenalkan saya pelanggan nasi cimul gerai Sidomulia misalnya Oke. seperti itu. Anak saya alhamdulillah sejak makan nasi cimul tambah gemuk seperti Oh. itu. Oke, berarti sesuai dengan ini Bu ya, Iya. dengan tagline-nya ya, teman cibuk penuh gizi. Ya. Oke, Sibuk oke, apapun oke. kita harus tetap makannya yang Bergizi. bergizi. Siap. Jangan tit mie gitu. Ya, jangan makan ya mie instan terus ya. Iya. Sekali-sekali kasih yang bergizi gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bu, kondisi market yang saat ini itu gimana? Kan karena dengan apa ya, perubahan yang cukup signifikan ya, yang sistematis juga menyeluruh ke berbagai komponen elemen market juga. Nah, kalau kondisi sekarang nasi cimul ini apakah marketnya masih melayani yang sama atau mungkin ada beberapa inovasi yang misalnya ini market ini lagi rendah gitu terus pindah market atau gimana? Iya, kalau untuk nasi cimul karena yang untuk mitra sekolah itu marketnya langsung anak sekolah, bukan ibunya yang membelikan, otomatis ambiar itu ya untuk omsetnya. Kita ada inovasi dalemannya nuggetnya itu sendiri, apa Oke. patty, kalau di burger itu namanya patty ya. Patty. Itu patty-nya itu kita bikin frozen juga. Jadi Oh, di frozen ibu-ibu juga. atau anaknya yang lagi kangen nasi cimul ya, sedangkan outlet biasanya jauh karena sebenarnya dekat dengan sekolah, akhirnya beli frozennya, bikin nasi cimul sendiri di rumah. Oke. gitu. Tadi Bu ya, terima delivery order ya? Ya. Kirim-kirim gitu. Siap. Jadi oke. Cukup banyak Bu ya. Sebenarnya. Jadi ini inovasi-inovasi yang memang sengaja disiapkan untuk mengatasi Ya, kondisi market ini yang seperti terutama ini. yang frozen sama sambal sekarang kan kebanyakan inginnya praktis ya. Males masak gitu. Terus langsung stok banyak di rumah, nggak bolak-balik beli seperti Oke. itu. Apalagi pas masa PSBB, jadi yang paling banter ya frozen sama Frozen. sambal itu. Siap. Oke Bu. Nah dari banyaknya kategori produk ini, jenengan sudah
istilahnya ketemu nggak sama kompetitor gitu? Kompetitor untuk ini kita memang jadi kompetitor kan dulu. Oke. Dari nasi burger jadi nasi cimul, malah kita jadi kompetitornya. Kalau geprek kompetitornya banyak, cuma punya kita kelebihannya apa? Tanpa tulang seperti itu. Oh, tanpa tulang. Iya. Siap. Karena memang di sini yang geprek ada geprek kit juga, karena Ada kita tetap geprek juga. nyasarnya untuk anak-anak. Kenapa tanpa tulang? Yang pertama, si anak tidak kesusahan untuk makannya lebih mudah karena tidak ada tulangnya. Yang kedua, karena tidak ada tulangnya, otomatis dagingnya lebih banyak, lebih banyak gizinya. Seperti itu. Siap. Kalau yang frozen ini Bu, yang frozen kalau sekarang kondisinya sedang istilahnya bermain melawan siapa? Frozen untuk kids belum kayaknya, belum ada. Belum ketemu. Iya, belum ketemu. Ketemu. Belum ketemu. Untuk kan nyasar ini frozen kit, temanya kids. Siap. Nah, terus gini Bu, adakah tips-tips ala Bu Isna ini, owner dari Nasi Cimul untuk pemasaran? Nah, teknik-teknik pemasaran ala Bu Isna yang mungkin bisa nanti menjadi contoh untuk teman-teman bisa diimplementasikan di bisnisnya masing-masing itu. Tip marketing ya. Untuk ini sendiri-sendiri. Ada sendiri-sendiri semua Bu ya karena caranya. beda kondisi, beda market. Nah, untuk yang Nasi Cimul awal-awal kita booming. Nah, kita booming padahal waktu itu kita termasuk orang pendatang ya di sini di Batu. Tidak punya kenalan tapi tidak luas seperti itu. Jadi kita masuk ke Facebook. Masuk ke Facebook. Caranya dengan nama yang unik, Cimul, nggak tahu ya apa maksudnya Cimul. Banyak yang tanya, unik kan? Kita sebenarnya kehabisan akal. Maunya apa ya, mereknya kasih apa? Anak saya itu kebetulan panggilannya Cimul seperti itu. Dulu kecil gendut gitu kan, dipanggil Cimul. Dia lari-lari waktu kita nyari merek. Gimana kalau kasih Nasi Cimul aja ya? Ya wes, nggak ada lagi gitu ya. Kecil tapi orang-orang nyebutnya kecil, imut, kecil apa, bikin sendiri para pelanggan itu. Terus akhirnya Cimul apa sih Cimul itu? Karena keunikan nama. Dengan keunikan nama, orang akhirnya beli untuk mencicipi. Nah, ketika penasaran ya, saking penasaran. Mencicipi karena cocok, dirasa cocok, akhirnya repeat order. Yang pertama di merek, yang kedua di Facebook itu kita bikin giveaway. Bantu up gitu aja ya, bantu up gratis, sudah banyak yang ikut. Dari situ kan belum ada yang tahu, awal kita belum lewat marketing ya, kayak orang di alun-alun kayak orang bilang gitu. Apa ini gitu. Akhirnya kita ke Facebook itu, akhirnya kan banyak orang yang gratisan itu gratisan nyambar, otomatis kan beli apa itu. Nah, dari situ, dari si gratisan memberikan testimoni. Ketika kita promo di Facebook, banyak testimoni. Dari situ kita ramai sampai sehari itu bisa 120 bungkus. Itu pun ditunggu. Jadi ditunggu. Kalau setiap pagi kan Car Free Day ya. Car Free Day kita masih baru ya, masih produk baru, belum jarang juga ya waktu itu. Kita ditunggu, kadang ditelepon. Kapan ini datangnya? Ini sudah banyak yang nunggu gitu. Jadi di sana sudah banyak pelanggan. Pagi-pagi gitu. Itu di FB untuk yang Nasi Cimul. Untuk yang frozen kita menggunakan sistem reseller. Mitra reseller, kita cari ibu-ibu juga. Awalnya memang kebanyakan alhamdulillah siapa reseller itu ibu-ibu yang sudah mencoba produk kami, cocok untuk anaknya. Daripada tiap hari beli mungkin ya, tiap hari beli tanpa ada pemasukan, jadi reseller juga. Nah, kalau sekarang ini Bu, itu kan waktu Cimul masih baru Bu ya. Nah, kalau yang sekarang itu apa Bu? Teknik-teknik pemasaran yang jenengan jalankan sekarang? Yang frozen itu tadi, karena Nasi Cimulnya kita galakkan kita galakkan di frozennya, lebih banyak resellernya. Karena Nasi Cimul sekarang hanya cuma satu gerai dan Grab sama GoFood aja untuk yang matang ya, untuk makanan matang. Bagaimanapun tetap kalau dihitung lebih besar di frozen. Jadi kita galakkan yang kangen Nasi Cimul beli frozen. Gitu. Bisa Bu ya? Iya, frozennya. Belum ada packingnya ini tadi.
Jadi fokusnya sedang berpindah ke frozen, tapi nasi cimulnya masih bisa tetap bisa dinikmati. Di order. Oke, ya. Oke, jadi teman-teman Maca ya, marketing channel inspiratif juga cerita kita sore hari ini bersama Bu Isna di markasnya Nasi Cimul ya. Jadi ada beberapa poin yang sangat menarik bagi saya. Jadi yang pertama ini memang Bu Isna ini menyediakan produknya itu memang spesifik untuk melayani market yang sangat spesifik, yaitu memang end usernya, targetnya memang anak-anak, tapi yang dibidik adalah ibunya. Nah, dan itu semua teman-teman ternyata. Jadi dari 5 kategori produk ini masih melayani market yang sama, Jadi memang Bu Isna fokus untuk istilahnya menjadi solusi kepada ibu-ibu yang mau praktis tapi tetap makanannya bergizi. Itu satu poin ya. Jadi memang fokus pada satu market ya gitu. Terus yang kedua adalah teknik pemasarannya tadi yang menurut saya cukup unik ya. Karena dari nama yang lucu-lucu gitu. Jadi bikin orang bisa penasaran. Kayak gitu. Jadi memang kalau flashback ke beberapa tahun yang lalu kan memang brand-brand yang namanya unik-unik itu kan banyak Bu ya. Banyak sekali. Kalau sekarang mungkin lebih mengarah yang istilahnya keren-kerenan gitu ya. Plesetan. Nah, kalau dulu memang lagi ngetrennya brand-brand dengan nama plesetan itu memang cukup menarik orang untuk penasaran lebih itu terhadap produknya. Terus yang pertama tadi untuk menjaring awareness ya. Untuk istilahnya kalau pemasaran itu gampangnya bikin kolamnya. Nah, Bu Isna tadi itu bikin kolamnya dengan cara giveaway gitu ya Bu ya. Dengan cara giveaway. Jadi emang Nasi Cimul ini nggak pelit gitu. Nggak pelit. Nah, kalau boleh tahu Bu, itu pas bikin giveaway itu berapa Bu orang yang jadi pemenang gitu? Waktu dulu itu? Setiap minggu itu minim 10 orang. Minim 10 orang ya. Itu kan untuk biar mereka langsung nyerbu gerai kita, karena kita awal-awal orang jadi beli apa itu, akhirnya ikut-ikutan beli. Terus nular ke teman-temannya. Nularnya itu juga karena memang produknya yang cocok. Ini mereka memberikan testimoni, banyak akhirnya di Facebook itu bermunculan testimoni seperti itu. Akhirnya orangnya besok ikut Car Free Day beli seperti itu. Siap. Nah, itu teman-teman. Jadi dari giveaway itu bisa berujung pada word of mouth. Nah, jadi memang teknik pemasaran yang sampai saat ini mulut ke mulut itu memang cukup powerful untuk memperkenalkan produk kita selain dari aktivasi secara masif. Contohnya lewat media sosial yang beriklan, terus pakai media partner, endorse dan lain-lain gitu. Nah, mungkin kalau Nasi Cimul ini Bu, sebelumnya sudah pernah endorse gitu Bu? Karena kan aku kayaknya kurang gitu kalau misalnya jenengan cuma cerita yang word of mouth itu dari mulut ke mulut aja pemasarannya. Iya, dulu belum booming endorse ya. Kita awal endorse itu tahun pertengahan 2 tahun yang lalu pernah endorse itu Zahra Atira tahu? Zahra Atira. Itu masih awal-awal. Masih 3 postingan kita yang pertama termasuk. Mantap. Tangan teman-teman ya. Masuk bagian dari sejarahnya Zahra Atira ternyata. Makanya nggak kaget tahu kalau gitu. Ini salah laris kayak gini itu nggak kaget kalau sudah masuk Zahra Atira ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Isna telah menemani saya untuk sharing tentang bisnisnya dan tips-tips pemasaran tadi yang insya Allah bisa menjadi contoh dan menjadi referensi ya, menjadi inspirasi juga buat teman-teman di marketing channel. Oke, kalau ini Bu, kalau buat teman-teman yang mau dapetin produknya Nasi Cimul ini bisa cari di mana atau ordernya lewat apa aja? Ini yang terbaru, insya Allah 3 hari ke depan kita sudah punya webnya www.dapurcimul.com. Oh, sudah punya website teman-teman. Kalian sudah punya? Nah, kalau belum jangan mau kalah sama Bu Isna ya. Nanti webnya mirip kayak GoFood, jadi tinggal pesan kirim. Oke. Jadi webnya canggih ya, jadi bisa langsung delivery lewat situ ternyata teman-teman. Itu sudah launching Bu? Kapan Bu tanggal launchingnya? Tanggal launching webnya ini masih dibenahin, tinggal masukkan menu-menu sama harga. Insya Allah 1 minggu ini.
1 minggu lagi berarti tanggal 10-an lah ya. Tanggal 10-an. Oke, siap. Kalau sosial media, Bu, ya kan teman-teman jarang tuh kalau misalnya buka website. Kalau sosial media ada Facebook Nasi Cimul, Facebook Nasi Cimul, ada IG Nasi Cimul, Instagram Nasi Cimul juga ya namanya. Kenapa webnya jadi Dapur Cimul? Karena produknya banyak. Siap. Oke. Nah, kalau ini Bu, misalnya aku mau borong buat teman-teman di kantor, aku ordernya lewat mana? Lewat IG bisa? Atau ada nomor yang bisa dihubungi itu Bu? lewat atau untuk ini ya daftar reseller juga bisa. Gabung mitra atau stokis bisa di WA. Di WA, nomornya berapa Bu? 0852 0852 0489 0489 0770. 0770. Ada adminnya sendiri nih Bu? Atau Bu Isna sendiri yang admin? Isna dulu. Oh, oke. Isna Bu Isna dulu ya. 24 jam Bu adminnya? Iya, 24 jam kalau bangun jam. gitu. Luar biasa. Oke, siap. Terima kasih Bu Isna ya. Itu sharing kita sore hari ini ya. Jadi mungkin semoga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman, bisa menjadi inspirasi buat pemasaran teman-teman di bisnisnya masing-masing. Ya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya. Biar terbiasa subscribe ya. Terus jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Mungkin kalau kalian merasa video kita kali ini cukup bermanfaat. Oke, sekian, terima kasih Bu Isna. Sama-sama. Salam adventure. Saya Nikolasian. Sampai ketemu lagi di episode adventure selanjutnya. Salam pertumbuhan.